Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 kelas A, mata kuliah Rekayasa Sistem, ingin mempresentasikan hasil dari tugas kelompok, yaitu mencari studi kasus terkait etika rekayasa sistem. Uh, Kelompok kami beranggotakan saya sendiri, Kakak Isya Farizin Nugroho, dengan NIM 1513622009, Agus Rinaldi 1513622024, dan Elfrianto Rizky Ardiansyah 1513622021, dan juga Jahwa Wahida Zain 1513622068. Masuk ke dalam materi, definisi etika di dalam rekayasa sistem. Pengertian etika secara mendasar adalah aturan ataupun kode yang tertulis secara sistematik, sengaja dibuat berdasarkan prinsip-prinsip moral yang ada, yang difungsikan sebagai alat untuk menghakimi segala macam tindakan yang secara logika dan rasional umum yang dinilai menyimpang daripada etik. Sedangkan etika rekayasa sistem adalah etika yang diterapkan dalam bidang keahlian teknik elektronika yang memaparkan mengenai tata cara bekerja bagi seorang insinyur dalam bekerja dan bertanggung jawab atas semua kewajiban yang ada di dalam profesi yang insinyur itu tekuni. Yang di dalamnya mencakup implementasi sistem, dampak positif sistem dan negatif dari sistem, serta dampak sistem tersebut terhadap lingkungan dan sosial. Masuk ke dalam pendahuluan. Seiring berjalannya waktu, bertambahnya perkembangan ibu dan anak mengakibatkan proses penyimpanan data pada posyandu semakin bertambah banyak, sehingga terjadi penumpukan data yang akan mengakibatkan pencarian laporan data menjadi sulit. Mengingat data laporan yang ada hanya berupa dokumen yang ditulis tangan, maka itu penulis membuat aplikasi sistem informasi posyandu. Sistem informasi ini diperuntukkan untuk menunjang kegiatan posyandu, dan petugas posyandu tidak akan membawa kertas lagi untuk mengisikan data-data peserta posyandu. Dalam pengerjaannya, hanya membawa smartphone untuk mengisikan data-data, sehingga dalam pelaksanaan kegiatan posyandu bisa dilakukan dengan cara berpindah-pindah dan tidak perlu membawa dokumen-dokumen pengisian data. Untuk materi selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Selanjutnya, merancang dan mengimplementasikan sistem. Skenario use case yang diusulkan dalam perancangan sistem informasi posyandu di Desa Semarang, Garut, berbasis Android adalah sebagai berikut. Yang pertama, admin masuk ke aplikasi Android posyandu. Yang kedua, di halaman utama terdapat menu login untuk admin. Yang ketiga, pada login admin memasukkan username dan password untuk masuk ke menu yang di dalamnya jika belum terdaftar login tidak akan berhasil. Yang keempat, di dalam menu admin terdapat menu pengolahan data untuk mengisi, menambah, dan melihat data tentang balita, ibu hamil, imunisasi, vitamin, data kematian ibu hamil serta balita, dan informasi penyuluhan mengenai kesehatan balita dan ibu hamil. Yang kelima, user masuk ke aplikasi posyandu khusus user. Yang keenam, di dalam menu user terdapat pilihan menu untuk melihat data user mengenai data balita, imunisasi, ibu hamil, dan vitamin. Next. Selanjutnya, dampak dari sistem rekayasa. Yang pertama, dampak dari sosial. Dampak untuk sosial. Dalam aplikasi sistem informasi posyandu berbasis Android, terdapat menu-menu yang memudahkan para kader dalam mengisi data peserta posyandu dan memudahkan para peserta posyandu untuk melihat datanya, sehingga tidak perlu lagi membawa buku kartu menuju sehat. Selanjutnya, dampak untuk lingkungan. Dengan dirancangkannya sistem informasi posyandu berbasis Android, sekiranya dapat membantu kegiatan posyandu di Desa Semarang dalam pengolahan data dan memberikan informasi kepada orang yang mempunyai kepentingan.
Selanjutnya akan dilanjut oleh teman saya. Lalu dampak lain dari kegiatan ini adalah dampak terbagi menjadi dampak positif dan dampak negatif. Untuk dampak positifnya sendiri, prosedur kegiatan informasi posyandu diubah dari yang asalnya tidak berbasis teknologi menjadi berbasis teknologi. Hal ini ditempuh untuk agar lebih efektif dan efisien dalam mengumpulkan data dan memberikan informasi pada pihak-pihak yang membutuhkan informasi. Selanjutnya ada dampak negatifnya. Mungkin mudah jika digunakan oleh usia remaja ke dewasa, tetapi terlalu rumit untuk user yang berusia lansia, karena mereka tidak mendapatkan edukasi dasar tentang teknologi. Next. Nah, berikut referensinya. Dari Febri Fristama dan Ramdhani Hidayat tahun 2019 dengan judul Rekayasa Perancangan Sistem Informasi Posyandu, Studi Kasus di Desa Samarang Garut, dengan penerbit Information System Journal, dan berikut linknya. Next. Sekian penyampaian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.